كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Al-Mutmainnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita telah sampai pada malam yang ke-11 Ramadan, di mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu ikun minan nar. Pada bulan Ramadan 10 malam atau 10 hari yang pertama itu adalah rahmatun, rahmat dari Allah. 10 hari yang kedua adalah maghfiratun, yakni ampunan dari Allah, dan 10 yang terakhir adalah ikun minan nar. Insyaallah kita semua akan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Malam hari ini kita memasuki 10 Ramadan yang kedua, yakni maghfiratun. Mudah-mudahan di 10 malam yang kedua ini dosa-dosa kita oleh Allah dilepurkan. Mudah-mudahan kita semua dikembalikan seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa-dosa. Bulan Ramadan kita juga mengenalnya dengan sebutan Syahrul Maghfirah, yakni bulan ampunan, karena kita bisa memintakan ampun untuk diri pribadi kepada Allah, juga bisa untuk memohonkan ampun terhadap kedua orang tua kita, terhadap guru-guru kita, dan juga untuk semua arwah leluhur kita. Bapak Ibu jemaah sholat tarawih Masjid Al-Mutmainnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung malam hari ini adalah malam 10 yang kedua, yakni ampunan Allah, maka izinkan Al-Fakir untuk menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 yang utama, yakni Allah memberikan ampunan kepada kita hambanya. Yang pertama ampunan yang berupa harian, yang kedua adalah ampunan yang merupakan mingguan, dan yang terakhir adalah ampunan yang merupakan tahunan. Sebagaimana dikuatkan oleh sabda baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna." Yang artinya adalah sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan juga puasa Ramadan, di antaranya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semisal kita melaksanakan sholat subuh, selesai sholat subuh kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa-dosa kecil. Setelah itu kita sampai di waktu zuhur. Ketika kita sholat zuhur, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dosa-dosa kita setelah subuh kemudian sampai di waktu zuhur itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara ampunan Allah secara harian. Begitupun seterusnya. Setelah sholat zuhur, namanya manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan, kita tidak pernah lepas dari salah dan lupa. Setelah zuhur kita melakukan kemaksiatan, dosa-dosa kecil, gosip dan lain-lain, terus sampai hingga waktu asar tiba, kemudian kita kembali bertakbir
menghadap kepada Allah melakukan sholat asar, maka dosa-dosa kita antara zuhur dan asar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ampunan Allah yang berupa harian. Pada suatu ketika begitu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, seandainya ada aliran sungai di setiap hari yang dalam sehari 5 kali aliran sungai ini membersihkan rumahmu, apakah kira-kira di rumahmu masih ada kotoran? Kata baginda Rasulullah. Maka sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasul. Manakala ada aliran sungai yang jernih di dalam sehari 5 kali membersihkan rumah saya, maka tentu tidak ada kotoran lagi yang tersisa di dalam rumah saya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fadzalika mislus sholatil khamsi. Ya, seperti itulah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ibaratnya kita sholat 5 waktu, antara sholat yang satu ke sholat yang berikutnya kita dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu biha al-khataya. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah di antara sholat waktu yang pertama, kemudian setelah bertemu dengan waktu yang berikutnya. Ini adalah ampunan Allah yang sifatnya harian. Lalu ada yang kedua, cara Allah untuk mengampuni kita secara mingguan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, bahwa barang siapa yang berwudu lantas berangkat ke masjid, lalu kemudian dia dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya pada hari Jumat, maka dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang melaksanakan sholat Jumat, antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan yang ibu-ibu yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Ada di dalam sebuah riwayat, kalaupun tidak melaksanakan sholat Jumat, ada pahala lain yang sifatnya per pekan atau mingguan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan diberikan baginya dari kakinya hingga menjulang ke langit, dan Allah juga akan memberikan sinar cahaya itu kelak pada hari kiamat. Wa yughfiru lahu ma bainal jum'ataini. Dan yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu pun akan diampuni dosanya oleh Allah di antara 2 Jumat. Jadi hari Jumat adalah ampunan Allah yang merupakan ampunan mingguan. Dan yang terakhir adalah puasa Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadana mukaffiratun bainahunna. Puasa Ramadan juga menjadi penghapus dosa-dosa kita yang sifatnya adalah tahunan. Seperti yang kita tahu, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan tulus ikhlas, serta mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan di dalam pendapat yang lain, di dalam sebuah kitab, orang yang bertemu dengan Ramadan, yakhrujul mu'minu min dhanbihi fi awwali lailatin kayawmi waladathu ummuhu. Siapa yang bertemu dengan Ramadan, maka ibaratnya dosa-dosanya waktu itu diampuni oleh Allah, ibarat dia baru dilahirkan oleh ibundanya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dijadikan oleh Allah istiqomah untuk sholat 3 waktu, dijadikan oleh Allah istiqomah untuk sholat Jumat dan membaca surat Al-Kahfi, dan juga mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan jasmani rohani
dan panjang umur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan lebihnya mohon maaf. Wa'afubikum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.